wabarakatuh. Hai para pelajar Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan ceria selalu. Bertemu kembali pada video kali ini, masih kelanjutan dari pembahasan sistem peredaran darah manusia. Membahas tentang golongan darah, peredaran darah, denyut jantung, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Berikut penjelasannya. A. Golongan darah. Darah dapat dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem NN. Sistem ABO dan Rhesus merupakan sistem penggolongan darah yang sering digunakan. Berdasarkan sistem penggolongan darah ABO, darah dikelompokkan menjadi golongan A, B, AB, dan O. Sistem ABO berdasarkan agglutinogen antigen pada permukaan membran sel darah merah eritrosit dan juga adanya antibodi agglutinin pada plasma darah. Ada dua jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Juga ada dua jenis antibodi dalam plasma darah, yaitu antibodi anti-A dan anti-B. Antigen dan antibodi inilah yang akan menentukan jenis golongan darah seseorang. Berikut tabel golongan darah ABO dengan antigen dan antibodi yang dimilikinya. Adapun untuk sistem Rhesus, penggolongan darah ini digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Golongan darah seseorang dapat dikelompokkan berdasarkan golongan darah ABO dan juga sistem Rhesus. Misalnya, seseorang yang memiliki golongan darah A dan Rhesusnya positif dan ada juga yang negatif. Golongan darah sangat penting dalam transfusi, yaitu proses pemindahan darah dari donor atau pemberi ke resipien atau penerima. Golongan darah O dapat menerima donor O, golongan darah A dapat menerima donor A dan O, B dapat menerima B dan O, dan AB dapat menerima golongan darah AB, A, dan B serta O. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah, sehingga disebut donor universal. Sedangkan golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan, sehingga disebut resipien universal. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk dalam peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Perhatikan gambar peredaran darah manusia berikut. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bagian bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri. Perhatikan gambar nomor 1 sampai 5. Dimulai dari darah yang kaya karbon dioksida masuk ke bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis darah menuju kapiler paru-paru. Kemudian darah yang kaya oksigen akan menuju vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Adapun untuk peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Perhatikan gambar nomor 6 sampai 10. Darah yang kaya oksigen masuk ke bilik kiri, kemudian keluar melalui aorta, melewati arteri dan arterioli, menuju ke kapiler daerah perut dan kaki, juga kepala, dan juga daerah dada dan tangan. Selanjutnya, darah melewati vena, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah masuk ke serambi kanan. C. Frekuensi denyut jantung.
Denyut jantung terjadi jika otot jantung berkontraksi. Dapat kita rasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit seperti di leher dan pergelangan tangan. Denyut jantung orang dewasa yang sehat dalam keadaan biasa atau istirahat rata-rata 60-80 denyutan per menit. Adapun faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung diantaranya jenis kelamin, aktivitas tubuh, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Orang yang melakukan aktivitas frekuensi denyut jantungnya lebih cepat dari yang dalam keadaan istirahat. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Tekanan darah menunjukkan tekanan dalam arteri utama. Alat ukur tekanan darah itu tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastol. Tekanan darah saat otot jantung berkontraksi sehingga jantung mengempis dan darah dipompa keluar dari jantung disebut sistol. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. 1. Anemia, yaitu karena kekurangan eritrosit. Hal ini karena hilangnya darah secara berlebihan atau terlalu lambatnya produksi eritrosit. 2. Hemofili, yaitu penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. 3. Leukemia atau kanker darah, yaitu perbanyakan sel darah putih yang tidak terkendali disertai anemia sel darah putih memakan sel darah merah. Arteriosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak atau kolesterol. 5. Arteriosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. 6. Talasemia, yaitu penyakit genetik yang ditandai dengan gagalnya pembentukan hemoglobin akibat rusaknya gen globin sehingga menurunkan kemampuan pengikatan oksigen. 7. Varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena. 8. Jantung koroner, yaitu terjadinya penyumbatan pada arteri koronia sehingga jantung kekurangan suplai makanan dan oksigen. 9. Hipertensi atau disebut juga tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan darah di atas 120/80. Sebaliknya hipotensi apabila tekanan darah kurang dari 120/80, disebut juga tekanan darah rendah. 11. Stroke, terjadi ketika kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.